فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada babur rabi', bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, tentang adab pengajar Al-Quran dan pelajarnya. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. قال الله تعالى اللهم إن بالله يحمد الله والمسلمين له الدين والصلاة ذلك أي الملة المستقيمة الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث صحيح من أصول الإسلام. ذلك دين القيمة. الملة أي الملة المستقيمة. وفي صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث وهذا الحديث من أصول الإسلام. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Masih barakallahu fikum dalam pasal yang pertama, kata penulis, yang bagi lil muqri wal qari ay yaqsida bidzalika ridallah. Sepantasnya bagi orang yang didikte dan yang mendikte, yang dibacakan dan yang membacakan Al-Quran, memaksudkan perbuatannya tersebut keridhaan Allah. Dan ini barakallahu fikum yang diinginkan adalah beliau adalah al-ikhlas, yaitu untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam amalan saleh ini. Karena sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh hamba, idza kana khaliyan min ikhlas, kalau kosong dari keikhlasan, maka semua itu akan percuma dan sia-sia. Warwayna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata penulis, dan kami telah meriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Hanyalah seseorang itu akan menghafalkan sesuai dengan kadar niatnya. Wa an ghairihi, dan juga diriwayatkan dari selain beliau, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Hanyalah orang-orang diberi sesuai dengan kadar niat mereka. Kalau niat mereka barakallahu fikum untuk Allah, maka insyaallah Allah mudahkan hafalan itu untuknya. Kalau barakallahu fikum niatnya bukan untuk Allah, maka ilmu itu akan susah dia dapatkan. Toh sekalipun dia berhasil menghafalkannya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dan faidah dari apa yang ia hafalkan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah bin al-Hajjaj, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa bal ilma illa lillah." Dahulu kami menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu enggan kecuali apabila untuk Allah. Sahih. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, yang sharif, pasti akan pergi dan berpaling. Dan dia tidak akan sabar untuk terus menimba dan mempelajari agama.
Kenapa? Apa yang diinginkan tidak akan dia dapatkan di majelis-majelis seperti ini. Tapi barakallahu fikum, orang yang menginginkan Allah, maka di majelis seperti ini tempatnya. Duduk bermajelis, duduk menghafal, duduk berusaha memahami, duduk barakallahu fikum tidak digaji. Iya. Tapi barakallahu fikum, niatnya apa? Pahala. Niatnya apa? Untuk mendalami agama. Niatnya apa? Mengangkat kebodohan dari dirinya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tatkala barakallahu fikum beliau ditanya tentang ilmu dan juga keikhlasan, maka beliau mengatakan, laisa hunaka amalun afdal min talabil ilmi liman salahat niyatuh. Tidak ada satu amalan pun, pekerjaan pun yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu bagi yang bagus niatnya. Beliau ditanya, wa kaifa salahun niyah? Apa yang dimaksud bagusnya niat itu? Beliau menjawab, ayyanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang ia niatkan begitu belajar adalah angkat kebodohannya, sebagaimana dia niatkan untuk angkat kebodohan dari orang lain. Ini salahat niat, benar niatnya. Karena niatnya ilmu, barakallahu fikum, tujuan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala turunkan adalah untuk menghapuskan kejahilan. Wa yu'allimun nasa, kata Allah azza wa jalla tentang rasulnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dari umat ummi, tidak bisa membaca yang tertulis, tidak bisa menulis. Yatlu alaihim ayati, tugasnya membacakan ayat-ayat kepada umatnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar alkitab, al-hikmah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, di mana sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihat. Tujuan Allah mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam adalah angkat kejahilan dari masyarakat yang dalam kebodohan, yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah. Nah, warwina anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, dan kami telah meriwayatkan dari Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, Abdul Karim bin Hawazin Al-Khurasani rahimahullah, qala, beliau berkata, al-ikhlas, ikhlas itu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu, dan sini beliau akan masuk menyebutkan definisi ikhlas dari beberapa ulama. Apa itu ikhlas? Sering sekali para pencerama mengatakan ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Kata beliau, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah mengesahkan al-haq, yaitu zat yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ketaatan dengan maksudnya, yaitu tujuannya dalam melaksanakan ketaatan semata-mata hanya Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar, yaitu yang ia inginkan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan sesuatu yang lain. Min tafannu'in li makhluqin, berupa berakting kepada makhluk. Dia beribadah, melaksanakan ketaatan semata-mata agar dekat kepada Allah, bukan dia beribadah memperbagus amalannya supaya dekat kepada makhluk. Atau barakallahu fikum, dia berakting, berpura-pura melaksanakan suatu amalan, memperbagus amalannya karena adanya makhluk. Sahih. Dan ini barakallahu fikum penting, karena Ubaidun kumpul itu.
Karena barakallahu fikum, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, walaupun mereka melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama. Yang membedakan niat. Sebagai contoh barakallahu fikum, orang yang sholat berjamaah. Sahih. Di antara mereka yang sholat berjamaah barakallahu fikum, ada yang masuk karena memang menginginkan Allah. Dan dia menyadari bahwasanya itu adalah kewajibannya yang Allah tabaraka wa taala syariatkan, dan Allah berikan pahala yang besar dan ancaman yang keras bagi yang meninggalkannya. Maka dia sholat. Di sampingnya barakallahu fikum, dia datang sholat bukan dikarenakan sama keinginannya dengan yang pertama, tapi terpaksa. Kalau tidak diambak bapaknya. Kenapa datang sholat? Kalau tidak sholat kan dicambuk kan. Nah, tarik sini kok sakitnya. Sahih. Kenapa datang sholat? Kalau tidak ditarik. Kalau tidak dapat uang jajan. Maka yang pertama dan yang kedua tentu pahalanya berbeda, bagaikan rasi bintang dan juga dasar sumur bor. Jauh. Yang pertama barakallahu fikum, pahalanya bagaikan tingginya rasi bintang. Dan yang kedua, niatnya bukan Allah, niatnya terpaksa. Lalu dia melaksanakan ibadah sholat karena kalau tidak dia lakukan, diambak sama bapaknya, diomeli sama mamanya, dikata-katai oleh kawan-kawannya. Saya nggak mau seperti itu. Daripada dicambuk ke bapakku, diomeli ke mamaku, dikata-katai ke kawanku, datang ke sholat. Sama pahalanya? Tidak. Datang yang lainnya barakallahu fikum, dia melaksanakan sholat bukan yang seperti yang pertama, bukan juga yang kedua. Tapi barakallahu fikum, dikarenakan di masjid tempatnya sholat, kalau dia ikut sholat di situ mungkin saja dia bisa dapat pekerjaan. Masalahnya banyak di situ orang-orang atasan PU. Atau barakallahu fikum, tim sukses. Maka tasanna' li makhluk, dia pun berakting di hadapan makhluk, bagus ibadah, rajin datang sholat supaya dapat proyek. Atau barakallahu fikum, dia datang ke situ dikarenakan di antara para jamaah itu ada yang disebut abul banat, bapak anak perempuan. Masalahnya itu bapak anaknya perempuan semua, masih gadis semua. Ya, anak pertama gadis, anak kedua gadis, anak ketiga gadis, anak keempat gadis. Bebas pilih. Datang sholat di situ. Tasanna' li makhluk, dia pun berakting untuk orang. Dia peragakan sholatnya. Masya Allah. Kalau tidak datang itu bapak, agak kecewa dia. Tidak ada itu bapak. Tidak ada itu bapak. Tapi begitu datang bapak tersebut, dia berusaha supaya bisa sholat di sampingnya atau di depannya. Kenapa barakallahu fikum? Kalau datang melamar, kita bilang orang rajin sholat ini. Niatnya apakah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah? Tidak. Maka ini tidak dikatakan ikhlas. Ya dan billah. Awiktisabi mahmadatin indan nas, atau dia melaksanakan ibadah tersebut untuk mendapatkan sanjungan dari orang-orang. Ingin dipuji. Kalau dia sholat sendirian, Allahu Akbar. Allah Akbar. Barakallahu fikum, datang orang. 1, 2. Allahu Akbar. Masya Allah. Khusyuknya luar biasa. Ketenangannya, biar nyamuk lewat gigi tidak ada apa-apa. Berkata, biar gigi jatuh sini. Kenapa? Iktisabi mahmadatin indan nas. Dia pengen dapat sanjungan pujian. Masya Allah, si fulan khusyuk salatnya. Bahkan sampai-sampai dia lebih kuat berdiri dibandingkan tiang masjid. Saking lamanya. Pulang semua orang berdiri. Selesaikan salatnya. Ya subhanallah. Iktisab mahmadah. Dia ingin mendapat sanjungan. Au mahabbati mahdin minal khalq, atau karena dia senang dipuji-puji. Kalau orang raha bilang makan puji, ya suka makan puji. Kalau satu pujian tidak puas, tidak kenyang. Makan puji banyak dulu. Nah,
Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau ada maksud dari maksud lainnya selain mendekatkan diri kepada Allah. Qala wa yasihhu ayyuqal, dan boleh juga untuk dikatakan ikhlas itu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin, memurnikan perbuatan dari komentar makhluk, penilaian makhluk. Apa itu ikhlas? Memurnikan perbuatan dari komentar-komentar makhluk. Mau dipuji bagus atau mau dicerca, diejek, tidak peduli. Kenapa? Saya kan maksudku Allah. Saya didukung atau saya dilawan, ditentang, saya tidak peduli. Karena saya yang saya inginkan melaksanakan ketaatan itu adalah wajah Allah. Ini juga bisa dikatakan sebagai ikhlas. Definisi lainnya boleh juga dikatakan ikhlas itu tasfiyatul fi'il an mulahadatil makhluqin, memurnikan atau membersihkan perbuatan dari komentar, dari pengamatan para makhluk. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi Ibnu Qatadah rahimahullah, al-ikhlas itu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah keseimbangan atau samanya perbuatan hamba baik zahirnya maupun batinnya. Ini ikhlas. Luar dalam sama. Sebagaimana barakallahu fikum perbuatannya adalah ibadah, yang itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, maka hatinya juga itu. Beda barakallahu fikum dengan gambaran-gambaran yang kita sebutkan tadi. Satunya sholat karena pengen nikah, pengen dapat bunga desa. Iya, diperbagus sholatnya, apalagi datang abul banat. Kalau datang abul banat, masya Allah, zahirnya luar biasa, batinnya pengen diterima kalau datang melamar. Kenapa? Ada calon mertua. Baru calonnya mertua itu. Kenapa dia bagus sholatnya? Karena ada calon mertua, padahal belum tentu dia jadi menantu. Bisa saja yang lain jadi calon. La ilaha illallah. Sehingga al-ikhlas istiwa'ul af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin, keseimbangan perbuatan hamba baik secara lahir maupun batinnya. Wa an Dhinnun, dari Dhinnun Thawban bin Ibrahim rahimahullah, salatun min alamatil ikhlas, 3 perkara yang merupakan ciri-ciri keikhlasan. Istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah, menyamakan sanjungan ataukah cercaan dari masyarakat awam. Tidak peduli dia, sama saja. Saya melaksanakan amalan ini baik saya dipuji atau saya dicerca, tidak peduli. Ini satu. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, melupakan melihat amalan dalam amalan. Melupakan memperlihatkan amalan dalam amalan. Sementara sholat, dia tidak ingat itu untuk sengaja memperlihatkan amalannya kepada yang lain. Jelas maksudnya? Waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah, dan mengharap balasan amalan itu di negeri akhirat. Baik, ini ucapan Dhinnun. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, Syekhul Islam Al-Khurasani, tarkul amali li ajli an-nasi riya, meninggalkan amalan karena orang adalah riya, dan riya syirik. Wal amalu li ajli an-nasi syirkun, sementara beramal karena orang adalah syirik. Wal ikhlas, sementara ikhlas itu ayyu'afiyakallahu minhuma, Allah menyelamatkan kamu dari kedua hal tadi. Nah,
Dan ucapannya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ini, barakallahu fikum, insyaallah kita sebutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Dan ini barakallahu fikum adalah beberapa definisi ikhlas yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala.